Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini kita sama-sama akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema Jangan menyerah meski tak mudah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, terkadang Tuhan membiarkan kita berada dalam situasi yang sulit, yang membuat kita itu nyaris kehilangan pengharapan atau kita berputus asa. Tetapi ternyata Tuhan mau menyatakan bahwa Dia berkuasa. Lamanya waktu menunggu, hasil perjuangan, besarnya pengorbanan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, itu seringkali tidak sebanding dengan apa yang didapatkan. Namun iman kepada Allah yang berkuasa dan keyakinan bahwa Dia sanggup mengatasi segala persoalan akan membuat kita melihat bahwa Dia berkuasa seturut dengan kehendak dan rencananya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam perikop Injil Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-43, di situ terdapat dua peristiwa mujizat yang sangat luar biasa, yaitu Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang dimana dia mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun, dan yang kedua, Yesus membangkitkan putri Yairus yang sudah meninggal. Dalam catatan Injil Markus, kedua peristiwa itu terjadi dalam suatu rangkaian yang berurutan. Nah, sebagai seorang pemimpin rumah ibadah, Yairus sebenarnya sedang mempermalukan dirinya. Karena apa? Karena tersungkur memohon kepada Yesus agar menyembuhkan putri satu-satunya. Nah, nampaknya hal tersebut yang membuat Yesus akhirnya tergerak untuk memenuhi permintaan Yairus. Ketika dalam perjalanan ke rumah Yairus, Yesus berhenti karena ia sadar ada kuasa yang keluar dari dirinya. Itu dalam ayatnya yang ke-30. Akhirnya ada seorang perempuan yang tersungkur, lalu mengakui apa yang dia lakukan dan alami setelah dia menjamah jubahnya Yesus. Perempuan yang sakit pendarahan ini selama 12 tahun ini dia sembuh dan imannya diapresiasi oleh Yesus. Nah, bagi Yairus, kejadian itu seolah-olah menjadi penghambat dan menghalangi Yesus yang akan menolong anaknya, yang memang dicatat bahwa ada utusan yang memberitakan bahwa anaknya itu sudah tidak ada dan sudah meninggal. Terlambat sudah usaha yang menyelamatkan putri kesayangannya, tetapi tidak ada kata terlambat dan usaha yang sia-sia jika Tuhan berkenan. Saudaraku, Yesus sanggup membangkitkan putri Yairus yang sudah mati pada saat itu, yang berusia 12 tahun pada saat itu. Kedua kisah tersebut ini menunjukkan bahwa iman orang-orang yang pantang menyerah akan diperhitungkan oleh Tuhan. Perjuangan untuk mendapatkan pertolongan harus terus dilakukan meskipun itu sulit, seolah tiada guna dan tiada hasilnya. Namun kita bisa menduga waktu dan cara Tuhan untuk menunjukkan kehendak-Nya. Saudaraku, oleh sebab itu, iman dan keyakinan kita harus tetap teguh ketika kita menghadapi berbagai masalah dan tidak menyerah meskipun tidaklah mudah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, respon sikap hati kita terhadap kesulitan dan penderitaan yang kita alami itu menentukan seberapa besar iman kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita untuk tunduk kepada kehendak-Nya. Sebagai pengikut Kristus, orang yang ditebus Kristus dipilih dan diperlengkapi dengan Roh Kudus, dan kita dimampukan untuk tetap teguh, tetap berjalan dengan Kristus dan tidak menyerah. Sebaliknya, kita harus menghidupi dan menyatakan kebenaran firman Allah meski itu tidak mudah. Saudaraku, jangan sampai kesulitan, pergumulan hidup, penderitaan yang kita alami itu membuat kita menjadi kecewa, menjadi sakit hati, bahkan frustasi, lalu kita meninggalkan iman kita kehilangan iman kita kepada Kristus. Mari kita mau percaya kepada Tuhan dan tunduk kepada kehendak-Nya adalah kekuatan orang percaya. Nah, itu adalah anugerah karena kuasa Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Jadi bagi setiap kita yang mungkin saat ini mengalami situasi yang mungkin sangat sulit, mungkin kita mengalami tekanan di dalam rumah tangga, kita mengalami persoalan dalam ekonomi, dan kita mengalami persoalan di dalam tempat pekerjaan, kita menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang buat kita itu sudah di titik
terendah dalam kehidupan kita. Namun di pagi ini kita diingatkan sebagaimana perempuan pendarahan 12 tahun, dia sakit, dan putrinya Yairus, Yesus sanggup dan Yesus masih bekerja dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Jadi bagi setiap kita yang mengalami situasi yang sulit, paling utama diingat bahwa Tuhan itu masih ada. Dia bekerja sampai dengan saat ini. Dia tetap hadir dan berkarya dalam kehidupan kita di tengah persoalan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, mari kita terus berdoa meminta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan agar kita tetap percaya dan memahami semua yang terjadi dalam kehidupan kita menurut cara pandangnya Tuhan, dan kita mau senantiasa duduk di kaki Tuhan mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat semua peristiwa yang kita alami. Biarlah Tuhan mau senantiasa menguatkan, memampukan setiap kita, dan ingatlah Roh Kudus yang akan memampukan dan mewujudkan itu dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tetaplah percaya dan setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia Allah Immanuel yang menyertai, memelihara, bahkan Dia senantiasa meneguhkan langkah-langkah kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.